Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman yang mau kontribusi layout email signature ya. Ini saya udah tawarkan begitu 4 layout gitu yang menurut saya sudah paling pas begitu ya. Jadi ada yang logonya di atas, di samping ya, di bawah nama gitu ya. Nah yang di atas ini ada 2 versi, satu yang begini gitu, nama dan posisinya terpisah, dan nama dan posisinya itu bersampingan begini ya. Ini tinggal dipilih-pilih aja. Nah di sedikit untuk bahasan email signature tuh kita cuma perlu dua komponen, jadi infonya sendiri dan toolsnya ya kan. Nah untuk email signature ini karena itu di dalam satu platform atau dunia online ya, jadi yang bekerja di dalam email signature itu maupun di web gitu ya, itu adalah logo dalam format PNG ya. Kita jadi jangan menggunakan format yang SVG. SVG itu lebih ke cetak gitu ya. Nah kalau di web itu dia logo atau semua ilustrasi lah itu menggunakan PNG gitu ya, dan tidak disarankan juga untuk JPG gitu ya, karena JPG itu biasanya digunakan untuk foto yang di JPG itu kan kompresi. PNG itu juga sistem kompresi, cuma kan ada ada fitur transparansi di situ ya. Jadi PNG adalah JPG dengan fitur transparansi ya. Jadi makanya untuk konsumsi web itu lebih baik dalam PNG, dan jangan menggunakan SVG sekali lagi ya. Dan kemudian setelah logo tentunya kita siapkan informasi atau isi dari signature itu sendiri, nama, posisi, nomor HP ya, emailnya, alamat kantor, dan kalau mau disclaimer ya, ada alamat pernyataan atau kalimat disclaimer. Terus kemudian yang kedua itu setelah informasi yang kita siapkan, yang kedua itu toolsnya. Nah yang buat teman-teman yang mau ikut kontribusi, tools yang paling dekat begitu ya, itu adalah Word dan HTML ya, kode HTML. Nah karena kita kita tentunya mendekati dengan alat yang kita punya kan. Kalau kita mendekati dengan alat yang tidak punya ya monggo saja, silahkan yang lain yang mengerjakan begitu kan, karena kan kita tidak punya alatnya. Nah ini saya pilihkan begitu ya, alat yang paling dekat, yang paling biasa kita pakai, dan yang paling mudah kita aplikasikan gitu ya, yaitu Word, Microsoft Word ya. Kalau teman-teman yang dipakai teman-teman pasti itu Word 365 kan, karena pada punya akun Microsoft ya. Nah karena apa? Karena di Word itu dia punya tabel kan, sedangkan HTML itu bekerjanya juga dengan tabel begitu ya. Jadi kenapa kok saya pilih Word? Karena itu adalah tool yang paling dekat dengan kita, yang kita punya, yang bisa menyamai cara kerja HTML gitu ya. Nah ini juga kenapa kok saya pilihkan 2 tool ini, karena alat yang kita pakai kan Outlook ya, atau browser lah kalau misalnya yang masih primitif ya. Baiknya teman-teman kalau yang masih pakai browser, cobalah ya berangsur dipakai itu email client yang datang dengan sistemnya ya. Kalau di Windows 11 itu ada New Outlook namanya, New Outlook. Sedangkan sebetulnya kalau kita punya akun Microsoft 365 itu juga punya Outlook 365 gitu kan, cuma saya nggak pakai terus terang. Karena apa? Karena berat sekali gitu ya. Outlook 365 itu sangat masif gitu aplikasinya, sehingga memberatkan sistem gitu. Jadi untuk multitasking sangat berat. Makanya saya pakai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, itu New Outlook yang
yang datang dengan sistem Windows 11 itu. Jadi udah cukup itu. Jadi nggak perlu neko-neko gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan New Outlook yang sudah saya loading ini, nah itu dia menggunakan HTML versi yang simple gitu ya. Jadi ada kan sama nih si Outlook New Outlook dan Outlook 365 itu kan walaupun sama, cuman satunya versi lebih simple, satunya versi lebih full fledged gitu ya. Full fledged itu artinya fitur lengkap begitu ya. Kita pakai saya sendiri pribadi menggunakan yang New Outlook karena itu sudah cukup gitu ya. Begitu juga ini HTML ya. Kalau Outlook yang New Outlook itu menggunakan HTML yang lebih ringan daripada Outlook yang 365 yang full fledged Outlook itu ya. Nah, kalau Outlook yang 365 katanya saya juga karena belum nggak punya, nggak pakai begitu ya, dan nggak mau pakai juga sebetulnya. Jadi saya belum explore itu kayak Outlook 365 itu kayak apa ya signature ya. Tapi untuk Outlook yang ringan, yang New Outlook itu dia menggunakan HTML yang simple juga. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa aplikasikan apa yang kita desain dalam Word itu langsung ke HTML yang di dalam Outlook, New Outlook maksud gitu. Ya, karena apa? Karena dia HTML itu seperti saya bilang tadi itu kan bekerja atas dasar tabel begitu ya. Nah, jadi di sini saya sudah bikin nih empat opsi. Nah, kalau teman-teman mau ikutan kontribusi desain atau layout ya, teman-teman bisa copy salah satu nih ya, misalnya ini gitu ya. Nah, gitu. Ini bisa di copy, terus misalnya copy ya. Terus tinggal new this paste. Nah, teman-teman bisa nambahin. Misalnya di sini, gua tambahin nih. Ya, misalnya insert gitu maksudnya ya. Gitu misalnya mau tambahin gitu misalnya ya, gitu misalnya aja ini ya. Ini bisa nanti kita copy ya, gitu. Kemudian di Outlook-nya ya, di Outlook-nya itu teman-teman ke setting ya, di setting di situ ada di account, bagian account di situ ada signature ya. Nah, di signature itu saya delete dulu ya supaya nah tadinya kan begini nih. Nah, teman-teman bikin untuk akunnya dipilih dulu ya, akunnya yang mana nih kan. Kalau saya nih mau yang pakai Equator ini si email signature-nya. Nah, ini kasih nama dulu misalnya bagus gitu ya. Nah, terus kita paste di sini kan, kita udah tadi copy dari Microsoft Word ya, kita paste di sini tuh ya, dia akan keluar seperti yang kita desain di sini gitu ya. Jadi semudah itu karena apa? Karena saya bilang tadi si New Outlook ini dia menggunakan HTML yang simple gitu. Jadi codingnya itu di background gitu, sehingga di UI-nya, secara UI ya, itu tampilannya yang kita lihat saja begitu ya. Kalau kita lihat di Microsoft Word begini ya, dia akan paste-nya gitu ya, akan begini gitu ya. Jadi begitu. Jadi saya sudah balik lagi ya ke sini ya. Ini ada empat opsi
opsi layout email signature yang teman-teman bisa copy dan kemudian berkreasi di atasnya ya. Terus kemudian, nah ini satu lagi di bawah 4 opsi ini ada, saya sematkan save symbol palette ya. Karena kita email signature ini berada di dalam dunia online ya, yang paling aman gitu ya, dalam arti semua platform, semua sistem gitu ya, itu bisa membacanya atau menampilkannya secara utuh gitu, secara bagus, secara tepat gitu. Itu adalah sistem yang namanya Unicode ya. Jadi save symbol palette ini sebetulnya adalah Unicode ya. Nah, di dunia online Unicode itu yang kalau teman-teman perhatikan ini, kalau ada informasi yang lewat begitu ya, yang begini nih, kode-kode yang begini, 1F ini, 2 ini. Jadi yang ada di depannya itu U plus ya, itu adalah kode Unicode. Nah, gimana cara aplikasinya ya? Kalau misalnya teman-teman mau ikut kontribusi kan, nah ini kan misalnya, saya nggak mau pakai ini nih, nggak mau pakai tanda telepon yang begini gitu ya. Nah, teman-teman cek dulu yang di kode Unicode itu yang paling aman untuk kontak telepon itu apa aja nih. Pakai mobile phone aja nih bagus. Nah, ini apa nih kodenya? 1F4F1 ya, 1F4F1. Jadi kita balik lagi di situ, 1F4F1 ya, kita Alt X tuh ya, gitu. Jadi cara aplikasinya itu kode plus Alt X. Kode itu yang di belakangnya ini gitu ya. Jadi 2705 gitu misalnya ini 26A0 gitu ya. Saya mau pakai ini kode warning ini 26A0 dan ini ya, kita delete ya, 26A0 Alt X just ya gitu. Jadi icon yang mau kita pakai itu kan sudah saya kasih di sini ya kan. Teman-teman tinggal pilih aja gitu ya. Nah, terus cara aplikasi gimana? Cara aplikasinya ini, inget-inget ini kodenya 1F30D gitu misalnya ya. Jadi misalnya kita mau yang ini 1 susah copy aja nih, copy ya, ini kita paste terus Alt X, langsung jadi globe. Oke, gitu. Jadi begitu aplikasinya ke Microsoft Word misalnya. Nah, untuk aplikasi di Outlook ya, sekali lagi teman-teman tinggal copy nih, misalnya kita klik di sini ya, di sini untuk memilih semua tabel ini. Jangan nggak ke copy tabelnya ya, tabelnya justru bagian penting dari HTML gitu. Jadi kita copy terus kemudian kita buka Outlook ya, misalnya kita discard dulu ini ya. Oke, jadi kita kasih nama dulu nih, kasih nama, terus baru kita paste itunya yang kita copy dari Microsoft Word. Jadi langsung dia keluar ke paste di sini gitu. Nah, setelah ini kan ada muncul ini mau setiap email baru ya kita pakai, ini harus di save dulu nih, misalnya bagus, siap. Nah, kita save dulu, baru nanti ke bawah lagi.
Untuk pesan baru mau pakai yang siap. Untuk menjawab juga pakai yang siap gitu. Nah, ini kenapa kok ditawarkan email baru dan untuk menjawab gitu. Kalau email baru kan mungkin saja kita tidak mempunyai hanya satu signature kan. Untuk yang casual mungkin kita bentuknya nggak begini, karena ini bisa ditambah-tambah sih new signature, jadi banyak signature gitu. Jadi untuk email baru mau pakai yang mana gitu kan, pakai yang siap. Ini yang siap ini maksudnya. Nah, untuk menjawab, nah kenapa kok menjawab juga mesti ditanya? Ya karena nggak semua jawab email itu mau dan penting dikasih signature, apalagi ketika email itu sudah bertumpuk-tumpuk atau threading ya. Jadi jawaban email gitu. Jadi kalau kita korespondensi udah berkali-kali kan, pertama kali mungkin kita pakai ini, tapi jawabannya ini yang ini kan juga akan mengambil spasi begitu kan. Jadi orang nggak mau ngelihat informasi yang berulang-ulang gitu. Jadi kalau jawabannya threading gitu, saling menjawab begitu, kita kira juga orang juga nggak akan pengen ngeliatin informasi yang sama bolak-balik begitu ya. Jadi ini dikasih pilihan untuk kalau menjawab, ya jangan pakai signature gitu kalau menjawab ya. Kalau mau email baru, monggo silakan pakai yang siap ini. Itu bisa, ini kenapa kok ditawarkan opsi untuk tidak menggunakan signature. Tapi kalau tetap mau pakai signature yang sama ya monggo saja, siap. Jadi nanti kalau misalnya ini kita coba ya. Nah, ini untuk ini gitu. Nah, ini kalau saya menjawab ya, ini reply itu akan muncul langsung signature-nya. Kan? Jadi signature-nya akan langsung tampil di sini untuk menjawab ini. Karena ketika kita pilih untuk reply gitu, itu juga akan menggunakan template yang siap itu gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk email baru misalnya ya, new email, itu akan juga menampilkan signature yang sudah kita pilih tadi. New email dia akan menampilkan gitu ya, selama kita menggunakan akun ini gitu ya. Itu jadi dia akan nurut gitu, pakai signature yang mana tiap akun, karena tiap akun beda-beda informasinya. Jadi kita mesti hati-hati nih, kita pakai informasi untuk mengirim itu akun yang mana ya. Hati-hati kalau salah kirim bisa bahaya gitu ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati ketika mau ngirim multi akun gitu ya, dari satu email klien itu mesti diperhatikan benar dari akun mana kita kirimnya ya. Itu jadi mudah sekali ini si email klien ini buat yang teman-teman yang mau ikutan kontribusi desain gitu ya. Itu ini saya akan share di bawah 4 opsi ini. Nanti teman-teman akan temui save symbol palette ya, Unicode, tinggal copy paste, atau cara aplikasinya yaitu kodenya, tulis kode dulu baru kemudian Alt X setelahnya ya. Kalau macOS saya nggak tahu, tapi Windows begini. Kalau macOS ya ini di copy saja karena ini Unicode sih. Kalau Unicode itu aman ke multi platform ya, multi sistem gitu. Oke, gitu dulu teman-teman. Kalau ada yang belum jelas silakan tanya. Kalau sudah jelas silakan berkreasi. Gitu dulu. Assalamualaikum.